Oke. Untuk kali ini saya akan coba bandingkan ada 4 naskah skripsi mahasiswa yang bisa kita kupas tentang apa sih yang paling sering mahasiswa sering lakukan kesalahan ya, sehingga saat bimbingan jadi sering dikembalikan oleh dosen. Yang pertama adalah tata tulis. Nah, kalau tata tulis yang paling awal bisa kita lihat sebagai salah satu kesalahan itu adalah salah pengetikan. Di sini kalau misalnya saya lihat di file si A saat saya search pengetikan, nah di sini saya sudah menuliskan beberapa komentar. Di sini komentar review bisa dilihat dari sini ya. Review itu adalah dosen. Nah, di sini ada salah pengetikan pada bab pertama teknologi. Nah, hal-hal yang sepele bagi mahasiswa, tapi saat dosen membaca terasa mengganggu, sehingga mau tidak mau kita beri komen di sini pengetikan. Si T, naskah kedua T, ini saat kita search juga, nah ini lumayan banyak. Nah, jadi di dalam naskah dari si T ini, mahasiswa yang kedua, terjadi banyak sekali salah ketik, bisa lebih dari 5. Nah, di sini ini yang tadi hal yang sepele menjadi hal yang mulai minor ya, karena tentunya naskah akan saat diujikan ke dosen penguji menjadi sangat rentan untuk umpan penguji untuk bertanya, kenapa banyak sekali salah pengetikan gitu. Oke, itu untuk naskah kedua. Dan ini adalah sampel dari naskah yang keempat, ini saya ambil dari si R, di mana untuk penulisan dia sudah banyak sekali progresnya. Sudah banyak progresnya sehingga ini membuat kita sudah fokus ke konten untuk dosen. Jadi tidak akan mempertanyakan terkait pengetikan. Yang selanjutnya, kedua, terkait tata tulis, yang sering dilakukan mahasiswa adalah saat membuat heading. Apa itu heading? Nah, jadi seperti ini. Contoh. Ya, heading ini dapat dilihat oleh dosen di sisi kiri menu Word. Dosen ngeceknya dari view navigation pane. Nah, akan terlihat mana yang berantakan dan mana yang tidak. Efeknya kemana? Saat menulis daftar isi. Di sini terlihat bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak penting menjadi bagian dari heading. Nah, contohnya ini. Ini semua masuk ke heading. Apa itu heading? Nah, proses yang ada di dalam sini, ini adalah heading. Kita memberikan tanda. Nah, seharusnya heading tidak terlihat berantakan saat dosen sedang mengecek dokumen, karena ini tentunya akan sangat mengganggu saat dosen mencari mana bab 1, mana bab 2, dan seterusnya. Selain si A ini, juga contoh si T, di mana headingnya ini juga berantakan. Nah, di sini bahkan di dalam bab 1,
poin 1 dan 2 ini masuk ke dalam heading. Seharusnya tidak. Selain poin juga penjelasan, referensi, semuanya masuk ke dalam heading. Nah, ini jujur sangat mengganggu saat dosen membaca naskah skripsi yang diajukan mahasiswa. Bagaimana caranya untuk menghilangkan heading? Nah, sebelumnya saya akan beri contoh yang headingnya sudah berhasil baik dan ini siap untuk maju seminar perkembangan. Bisa Anda lihat dari si R ini, halaman kulit muka, daftar isi hingga ke bawah, headingnya sudah bagus, sehingga saat daftar isi ini dicetak oleh penulis, sedikit diupdate, dapat dilihat bahwa sudah rapi. Begitu. Jadi dosen membaca berulang-ulang karena ya dari daftar pustaka kita kadang loncat ke latar belakang kemana. Nah, di view navigation pane ini hasil dari proses heading ini yang memudahkan untuk dosen bisa melakukan proses pengecekan. Jadi jika mahasiswa menulis dengan pengetikan yang baik, menggunakan heading yang baik, itu sangat membantu proses dosen saat mereview. Nah, ini contohnya saya akan menghilangkan. Nah, ada 2 heading yang tidak terpakai. Bagaimana caranya? Di sini dari tinjauan pustaka, poin subbab B, mau masuk ke landasan teori ini ada heading yang lain. Bisa kita klik kanan, delete, atau menggunakan cara yang lainnya, yaitu home, pilih clear formatting. Jadi ada 2 cara. Nah, dari sini ini sudah rapi. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya terkait tata tulis yang sering sekali mahasiswa lupa itu yaitu penulisan tabel dan gambar. Di sini pada naskah si T saya memberikan komentar bagaimana tabelnya terpotong. Jadi di sini halaman 24, halaman 25, nah ini satu tabel. Tapi terpotong. Sehingga bagaimana caranya gambar ini atau tabel ini dipindah ke bawah semuanya sehingga tidak terpotong, atau diberi judul tambahan saat di halaman selanjutnya. Hal ini juga sangat mengganggu dosen saat membaca. Bagaimana diusahakan saat Anda rapi dalam membuat tabel atau membuat gambar. Contohnya seperti ini. Ini terbuang. Harusnya bisa disingkat atau lebih dirapikan. Semakin Anda rapi, maka proses membaca dosen dan memberikan feedback akan lebih mudah. Selain si T, ini saya juga ada si Y. Ini juga sama, bagaimana tabel terkait simbol use case ini juga terpotong. Biasanya mahasiswa banyak sekali memotong tabel ataupun gambar pada bab 2, di mana tinjauan pustaka. Niat mahasiswa untuk memasukkan gambar tidak disertai dengan sisi kerapian, sehingga ini yang pertama sangat mengganggu saat dibaca. Yang kedua juga membuang-buang kertas. Usahakan jumlah halaman yang terbatas pada bab 2 tidak Anda habiskan hanya untuk membuat tabel yang begitu besar. Itu terkait pengetikan atau tata tulis. Ada 3 hal. Yang pertama, salah ketik. Yang kedua, terkait heading. Dan yang ketiga, terkait tata letak gambar dan tabel. Nah, ini sudah dilihat, Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat bahwa udah rapi ya. Jadi ini yang enak untuk dibaca oleh dosen. Oke, ini sudah minor revisi, dalam artian terkait pengetikan, misal ada salah spasi atau salah paragraf, itu tinggal 10% saja, sehingga dosen penguji nantinya tidak terlalu terganggu dengan naskah ini. Oke, selanjutnya untuk
yang sering dilakukan mahasiswa terkait kesalahan dalam pengajuan naskah skripsi yaitu referensi. Referensi ini dicontohkan di naskah si A. Pertama jumlahnya hanya 4, padahal ini sudah 3 bab. Tidak justify atau tidak lurus, sehingga dianggap tidak rapi. Dan spasinya tidak 1,5. Jadi perhatikan bagaimana saat menulis daftar pustaka, usahakan seperti ini contohnya. Walaupun ini masih berantakan di heading, tapi daftar pustakanya sudah sangat baik. Kita bisa lihat jumlahnya lebih dari 12. Karena minimal 12 sumber bacaan. Kemudian penulisan jurnal atau misalnya penulisan sumber, baik penelitian, sudah cukup jelas. Nah, ini tentunya menggunakan Mendeley. Kalau sudah menggunakan Mendeley atau Reference Manager, maka sudah sangat mudah bagi mahasiswa untuk bisa melakukan proses penyimpanan referensi. Ini contoh Mendeley saya. Mungkin hanya terlihat sebagian di layar. Oke, saya kecilin. Nah, jadi di sini semua yang sudah saya baca ataupun mahasiswa saya baca. Tidak mau dikepung. Nah, di sini bisa tinggal dipanggil ya. Nah, ini adalah daftar pustaka recommended untuk mahasiswa mengajukan seminar perkembangan ataupun sidang pendadaran. Cukup sekian untuk tips dan trik bimbingan skripsi. Jika ada yang butuh hal-hal apa saja yang penting untuk bimbingan skripsi, bisa Anda tambahkan di kolom komentar sehingga membantu saat saya mencoba untuk memberikan banyak tips dan trik yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Itu dulu ya.